Halo, Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cara membaca buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, yang pertama kita akan membaca buku Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau disebut juga SDKI singkatannya. Nah, di proses keperawatan itu kan ada proses pengkajian. Nah, pengkajian itu kita lakukan terlebih dahulu. Apa sih yang dikeluhkan oleh pasien, data subjektifnya apa, data objektifnya apa. Kemudian kita yang pertama itu membuka buku SDKI terlebih dahulu untuk menentukan diagnosa keperawatannya. Nah, yang pertama kita buka di daftar isi. Daftar isi untuk mencari diagnosa yang sesuai dengan DODS pada pengkajian sebelumnya. Nah, ketika ada soal, misal contohnya itu pasien mengatakan dahaknya sulit keluar, kemudian batuk, dan merasakan tidak nyaman karena dahak tidak bisa keluar. Nah, kemungkinan itu bersihan jalan nafas tidak efektif. D001. Kemudian kita buka halaman 18. Kita ketemu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kategorinya fisiologis, subkategorinya respirasi. Kita buka definisinya seperti ini. Penyebab jika diagnosisnya pasien tersebut itu misal pneumonia, bisa juga pada proses infeksi, seperti itu penyebabnya. Selain itu juga bisa sekresi yang tertahan. Kemudian lanjut situasional. Apakah pasien merokok aktif atau perokok pasif atau terpajan polutan. Kemudian yang kita sesuaikan ini juga. Data subjektif dan data objektif. Sesuai tidak sih sama pengkajian kita gitu. Misal di pengkajian itu ada batuk tidak efektif, tidak membatuk atau seputun berlebih, itu masuk. Kemudian sulit berbicara atau pasien mengalami gelisah dan pola nafas berubah atau sesak gitu. Nah, ini kondisi klinik yang terkait. Setelah sesuai atau di komponen objektif dan subjektifnya itu ada pada gejala dan tanda mayor, maka kita bisa menentukan bahwa diagnosisnya sesuai. Seperti itu. Kemudian diagnosis setelah selesai, kita menemukan bahwa diagnosisnya contohnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lanjut ke luaran. Selanjutnya kita ke step yang kedua, yaitu standar luaran keperawatan Indonesia. Nah, yang pertama kita buka yaitu tentang daftar tahutan SDKI SLKI. Di sini juga ada daftar luaran keperawatan. Yang pertama kali dibuka yaitu daftar tahutan SDKI SLKI. Kita temukan dulu diagnosanya tadi yang kita cari. Setelah ketemu diagnosanya, kita buka halaman ini, baru kita mencari luarannya di sini. Contohnya, kita cari diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita buka halaman 154. 154. Yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, kita ambil luaran utamanya. Luaran utamanya yaitu bersihan jalan nafas.
Setelah menemukan luaran utama, kita buka di daftar luaran keperawatan. Nah, di daftar luaran keperawatan tadi, luaran utamanya apa? Bersihan jalan nafas. Sudah ketemu luarannya, halaman 18, kita buka halaman 18. Bersihan jalan nafas. Sesuai, kita baca definisinya, yaitu kemampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas, mempertahankan jalan nafas tetap paten. Nah, ekspektasinya meningkat, kemudian kriteria hasil, ini kita pilih. Sesuai dengan analisis kita, semisal batuk efektif, produksi sepuntum, sama dyspnea, gelisah, atau frekuensi nafas dan pola nafas. Kalau di ASCAP saya itu biasanya memilih 5 dari kriteria hasil, kemudian kita cek skor berapa untuk saat ini gitu. Misalnya masih buruk atau masih turun kayak gitu, kita pilih. Nanti ekspektasi kedepannya skor berapa, bisa diisi 5, 5, 5, 5 seperti itu. Nah, cara membuat luarannya nanti yaitu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas dengan ekspektasi meningkat dengan kriteria hasil ini tadi yang kalian pilih. Jadi jangan lupa menuliskan luarannya apa, ekspektasinya apa, karena setiap ekspektasi itu berbeda-beda ya. Misal ekspektasi apa, nanti ada lagi gitu. Saya kasih contoh nih, semisal ekspektasi kontinensia fekal itu ekspektasinya membaik, sedangkan untuk ekspektasi bersihan jalan nafas itu meningkat gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, contohnya untuk membuat luaran itu setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil. Seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu standar intervensi keperawatan Indonesia. Nah, kita buka yang pertama kali yaitu daftar SDKI-SIKI. Di sini ada daftar tautan SDKI-SIKI dan ada juga daftar intervensi keperawatan. Ini agak terakhir ya. Kita harus menentukan dulu daftar tautan SDKI-SIKI-nya. Nah, tadi diagnosanya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita buka halaman 453. Kita cari. Ini ya. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Ada intervensi utama dan ada intervensi pendukung. Kita ambil ke intervensi utama. Ada latihan batuk efektif, manajemen jalan nafas, dan pemantauan respirasi. Setelah saya timbang, saya mau mengambil latihan batuk efektif. Setelah menemukan intervensi utamanya, kita cari di daftar intervensi keperawatan di sini. Kita cari batuk efektif. Latihan batuk efektif. Halaman 142, kita lanjut ke 142. Latihan batuk efektif. Ini definisinya.
mendapati pasien tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trachea, bronkus, dan sekat atau benda asing di jalan nafas. Nah, kita harus melakukan tindakan itu otak. O. Observasi, T. Terapeutik, E. Edukasi, dan K. Kolaborasi. Kita pilih salah satu. Jadi misal saya pilih untuk monitor tanda gejala infeksi saluran nafas, kemudian terapeutiknya saya atur posisi semi flower atau flower, kemudian edukasi yaitu tentang menjelaskan tujuan prosedur batuk efektif, kemudian kolaborasinya yaitu kolaborasi pemberian obat dengan apoteker atau dokter. Seperti itu cara membaca buku SDKI SLKI. Di intervensi sendiri itu ada intervensi utama dan intervensi pendukung. Tapi kalau kalian mau pakai satu aja juga boleh. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.